Halo. Jadi aku tuh baru beli mic. It sounds so weird. And I thought to myself, why don't I finally edit my ISMA video journey? Because I just got accepted to this year's ISMA program to Sapiens University. I always wanted to make videos like this. Kayak throughout my application process, ISMA process tuh kayak I want to be like them. Kayak aku sering banget nontonin video-video orang kayak ngupload ngeritain ISMA journey mereka, and I always wanted to be like them. I always wanted to be like them. And here I am now. Walaupun belum berangkat. So ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards, aku tuh pertama tuh tahu program itu dari TikTok pas kayaknya tahun 2021 atau 2022 gitu. Wait, I need to set up the laptop. Okay, so nggak tahu ya, dari dulu tuh suka pengen banget study abroad, especially when in like 2020, 2019, but cuman surface level, kayak udah cuma segitu doang, kayak oke, pengen lu keluar negeri, cuman belum ada instansi khusus stuff like that. But I knew that I always wanted to study abroad. Fast forward zaman maba, ternyata so it's getting real. ISMA masih ada, masih sering lewat informasinya di IG, di FYP TikTok, kayak it's getting real. It's going to be one of my target selama di kampus, selama kuliah gitu, kayak harus banget apply ISMA. Zaman maba tuh aku tuh waktu itu kayak internship di Second Unpad, and one of my mentor Karya kalau nonton, I doubt it, but ISMA 2022, I think 2021 2022 awardee to Sapienza. So that's where I first heard about Sapienza, kayak Universitas di Roma, Italy, and her experience, stuff like that. It piques my interest so much. Semester 3 fix banget apply buat program ini. One of the reason why I applied for this ISMA program, salah satu visi misinya ISMA tuh kan mensupport kita untuk multidisciplinary studies, belajar kalau bisa apa yang selain dari jurusan kita. So that's very interesting, kayak gimana sih kita belajar selain dari jurusan kita gitu. Oke, jadi udah fix aku bakal apply program ini. Kakak lanjut ke interview. Why am I crying? Wait. I'm scared. It's okay. It's okay. It's okay. Sapienza dapat Itali. Dapat Itali. I was and still am a mahasiswa kupu-kupu. Jadi I think that's one of the reason why I am a mahasiswa kupu-kupu, karena I only participate in activities that I am actually interested in. Tapi itu nggak nahan aku buat apply program ISMA ini, malah itu menjadi sebuah tantangan. In my opinion, kayak mahasiswa kura-kura atau kuliah rapat dan kupu-kupu ini punya advantage dan disadvantage masing-masing when it comes to applying for this kind of program. Throughout my application process, aku tuh ngebayangin diri aku tuh sebagai sebuah puzzle yang have a few missing pieces gitu. Kayak puzzle tuh kan ada polanya ya, udah ada gambar, tapi dan maksudnya kita sebagai puzzle ini berarti kita tuh udah ada pola atau branding yang mau dibawa ke
yang mau ditunjukkan gitu ke pihak ISMA-nya. Tapi puzzle with a few missing pieces itu maksudnya kita tuh belum lengkap walaupun udah ada. Despite having a certain pattern or certain pola yang kita mau tunjukin ke pihak ISMA-nya, kita tuh nunjukin bahwa kita tuh masih butuh program ini gitu. Kita tuh masih ada few missing pieces yang bisa dilengkapin dengan program ISMA ini. So that's what I kept in mind throughout the application process. In my opinion, kayak advantage jadi mahasiswa kupu-kupu bahwa aku lebih gampang nyortir personal branding, nggak terlalu abstrak istilahnya on what I actually interested in. Jadi aku tuh lebih gampang buat nge-branding diri sendiri ya. Tapi disadvantage-nya ya itu, karena saking sedikitnya apa yang kita mau tunjukkan, apakah yang sedikit yang kita punya itu cukup buat ditunjukin ke pihak ISMA. That's the disadvantage in my opinion. Nah kalau kura-kura itu advantage-nya adalah mereka bisa pick and choose apa yang branding yang mereka mau gitu, karena lebih banyak pilihan. Tapi itu menurutku juga bisa jadi advantage karena kalau misalnya kita tuh mau tunjukin semuanya, kadang tuh malah jadi terlalu abstrak, especially di essay. Terlalu banyak branding yang kita mau tunjukkan, dan in my opinion itu tuh not that good for the application itself. Okay, so for the essay tips, be genuine, be honest, and salah satu approach buat aku selama nulis essay itu genuine dan honest adalah tidak membaca essay siapapun sebelum aku beres, even sebelum submit kalau bisa. Mungkin ada beberapa orang yang kayak malah ngebantu buat baca essay orang dulu, tapi di kasusku itu enggak. Jangan baca essay siapapun dulu sebelum nulis yang kita. Karena kalau misalnya kita udah baca essay orang duluan tuh, dan yang aku rasain juga, jadi ada some sort of limitations when it comes to writing our essay gitu. Jadi kayak udah ada boundaries kayak apa yang bagus, apalagi kalau misalnya bacanya itu essay awardee ya, kayak di otak tuh udah ada kebayang awardee ini tuh nulisnya tuh kayak gini tahap-tahapannya. Jadi I think that's bad, at least for me. Jadi kayak ya itu case by case sih, tapi in my opinion reading someone else's essay sebelum kita nulis essay atau bahkan sampai submit tuh it's not very beneficial for me. I think one of the reason I got accepted itu karena essayku tuh gak terlalu wow secara substantial, tapi I think I managed to make it berkesinambungan. Kayak dari essay 1 tuh udah ditunjukin setipis-tipis what my interests are. Terus yang kedua ditunjukin bahwa dari interestku ini mau approach-nya lewat organisasi apa, stuff like that. Yang ketiga struggle di interestku. Jadi kayak walaupun secara substantial tuh gak menonjok banget ke pihak ISMA, tapi aku tuh I managed to make it berkesinambungan, dimana itu tuh kayak berhasil menunjukkan personal branding aku. I don't know, maybe I'm yapping here, but that's what I felt pas nulis essay. Be genuine when writing it. Jangan plagiarize, jangan plagiat, karena gak bakal berkah kalau plagiat sebuah. I'm sorry for the constant Gordon. There are few tips based on my experience, itu mirip sama essay, case by case banget, dan nggak bisa kayak dipukul rata tipsnya, karena ada yang dapat orang tuh dapat template, ada yang cuma ngebahas essay, ada yang ngebahas jurusan. Di kasusku, jadi aku tuh dapat tips ini dari mentorku dari Unpad, makasih Kak Lang, bahwa di opening interview tuh kalau bisa mention my interest gitu. Nah, and I did. Karena aku mention interestku pas interview tuh aku tuh introduction-nya tuh nama kelas, nama jurusan, dan aku tuh mention I am an international relations major yang interest in media related work such as content creating kayak video or photo editing. Nah, dari situ si interviewnya selama 20 menit cuma nanyain tentang media perspektifku tentang media Indonesia, kayak censorship, freedom of speech gimana di Indonesia sekarang, medianya gimana sekarang. Managed to answer them all, and jadi interview itu case by case. Just prepare for the best. Selama kamu nguasain essay kamu, you'll do great, trust me. Untuk EPT, English Proficiency Test, tipsnya apa ya? Know yourself sih. Tips untuk EPT itu know yourself, know di mana nih skill level kamu, karena beda-beda kan setiap orang tuh skill levelnya. Ada yang dari kecil udah dibiasain bahasa Inggris, ada yang udah baru mulai pas SMP, SMA, kuliah. Okay, I think I got my basic English level. I just need to familiarize myself with the test.
Jadi aku banyak-banyak nonton Teacher Look and how to properly answer the test and stuff like that. And I managed to get 140. Yay! The only tip I can give you buat EPT ini, know yourself sih, know your English level, and start from there, start in advance, mulai secepatnya, karena EPT itu paling gampang ya, karena EPT itu gak pernah berubah sih selama dari tahun ke tahun. Mulai dari awal sih, mulai sedini mungkin, apalagi di IT, karena di IT tuh banyak invalid, banyak error, banyak payment error, especially buat DT, mending mulai secepatnya. Aku tuh tes ya tuh, pendaftaran tuh tutup di Februari. Aku tuh udah tes DT tuh di Desember. Aku tuh Desember awal tuh udah dapet skor 140. Jadi udah aman lah 2 bulanan selama proses aplikasi tuh, application tuh udah tenang lah, udah dapet skor DT, udah aman. Udah berapa menit sih? 20 menit anjay. Sebagai closing, throughout the application process, aku tuh sering nemu di Telegram atau di Twitter kayak, lebih penting mana sih kak, EPT, essay, atau interview? Menurut aku kesinambungan. Setelah aku ngeliat orang-orang yang keterima dan yang ketolak dengan EPT mereka, essay mereka yang keren-keren, penilaian ISMA ini tuh benar-benar nggak ada transparansi sama sekali. So I think gak ada yang lebih penting mana. Kalau bisa tuh semuanya tuh saling melengkapi dan saling ngeprok lah istilahnya. Oke, closing statement. Kalau misalnya kalian mau apply ISMA, please prepare in advance semua yang bisa di prepare lebih awal. One of my ways to manifest jadi ISMA award itu pas semester 3 awal, kayak semester 3 awal atau semester 2 akhir, kayak 4 bulan sebelum ISMA dibuka, ISMA 2024 dibuka tuh, aku tuh udah bikin esai nomor 1 sama nomor 3 kalau nggak salah. I thought to myself, itu bentuk manifesting lah istilahnya, kayak itu penting untuk keluarga terdekat, kerabat terdekat, dan banyak berdoa. And yeah, good luck future applicants. I don't know if you even care about this video. I'm just yapping because I always wanted kayak ISMA tips gini, walaupun especially sebagai mahasiswa kupu-kupu. See, this is one of the reason why I wanted to be an ISMA awardees. Orang-orang mau to prove orang-orang bahwa ISMA tuh bener-bener diverse, nggak selalu orang-orang yang ambis, orang berprestasi, tapi ada juga kok mahasiswa yang kupu-kupu yang bisa bermimpi. Gila banget. Good luck future applicants. I was yapping for about 24 minutes. Bye.